Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah metode studi Islam kelas F yang ditampu oleh Bapak Syamsul Arif ME yang beranggotakan pertama ada Ferry Suharjono NIM 4319033, yang kedua ada Asya Faras Nelhan NIM 4319034, yang ketiga ada Iva Rahma Salsabila NIM 4319086, yang keempat ada Erma Fitriana NIM 4319089, yang terakhir ada Laila Melia Utami NIM 4319091. Di sini kami akan membahas tentang wacana studi Islam kawasan atau area studies. Poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama ada arti dan asal-usul studi kawasan, yang kedua ada orientalisme dan oksidentalisme, yang ketiga ada Islam di timur dan barat, yang keempat ada problem dan prospek studi kawasan. Langsung saja, pertama ada arti studi kawasan. Pengertian studi Islam adalah kajian yang tampaknya bisa menjelaskan bagaimana situasi sekarang ini. Fokus materinya tentang berbagai cara mengenai kawasan dunia Islam dan lingkup pranata yang ada dicoba diurai di dalamnya. Mulai dari pertumbuhan, perkembangan, serta ciri-ciri karakteristik sosial budaya yang ada di dalamnya, termasuk juga tentang faktor-faktor pendukung bagi munculnya berbagai ciri dan karakter serta pertumbuhan kebudayaan di masing-masing dunia kawasan Islam. Dengan demikian, secara formal, objek studinya harus meliputi aspek-aspek geografis, demografis, historis, bahasa, serta berbagai perkembangan sosial budaya yang merupakan ciri umum dari keseluruhan perkembangan yang ada pada setiap kawasan budaya. Yang kedua ada asal-usul studi kawasan. Banyak sekali berbagai studi yang telah dilakukan oleh sarjana muslim klasik dan pertengahan dan melihat berbagai kawasan dan kantong-kantong kaum muslimin di berbagai wilayahnya. Perhatian mereka terhadap potensi-potensi wilayah, baik desa, kota, maupun berbagai kegiatan kependudukannya, jelas membuktikan bahwa studi kawasan-kawasan Islam sepanjang sejarahnya selalu menarik perhatian, seperti sejarah wilayah Halb, Mesir, dan sebagainya yang menjadi objek studi telah ditulis Buhyat al-Tolib fi Tahrih al-Halab. 1300 tahun kemudian, kaum muslimin memiliki kemampuan luar biasa dalam mengembangkan studi kawasan dengan berbagai corak yang ragam yang lebih dinamis. Karya-karya mereka telah melampaui sejarawan Yunani, di mana pembahasannya bukan lagi berbicara tentang realitas sejarah, tapi lebih maju lagi, yakni bagaimana cara menanganinya. Munculnya berbagai karya sejarah dengan tema kajian wilayah dimulai dari awal penciptaan sampai mulai dihuni umat manusia merupakan kajian yang sangat populer dan hampir bisa ditemukan dalam karya-karya sejarah klasik Islam. Selanjutnya ada orientalisme dan oksidentalisme. Yang pertama ada orientalisme. Pengertian orientalisme sendiri yaitu orientalisme adalah kata serapan dari bahasa Prancis yang asal katanya adalah orient yang berarti timur. Secara geografis, kata ini dapat diartikan dunia timur. Dan secara etnologis berarti bangsa-bangsa timur. Jadi, orientalisme berarti suatu paham atau aliran yang berkeinginan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan bangsa-bangsa di timur beserta lingkungannya. Tujuan utama orientalisme adalah mengungkap dan menyingkap signifikansi simbolik ungkapan kultural Islam yang dalam, di mana bahasa Arab merupakan wahana utamanya. Yang kedua ada oksidentalisme. Oksidentalisme berasal dari bahasa Inggris Occident yang berarti negeri barat, sehingga oksidentalisme dapat dimaknai sebagai studi tentang barat dengan segala aspeknya. Oksidentalisme sendiri berlawanan dengan orientalisme. Namun demikian, oksidentalisme tidak memiliki tujuan hegemoni dan dominasi sebagaimana orientalisme.
Selanjutnya yaitu Islam di Timur dan Barat. Studi Islam semakin menemukan variannya setelah bersentuhan dengan beragamnya pendekatan kajian, terutama melalui pendekatan multi atau interdisipliner di Barat pada abad ke-19 oleh para orientalis. Akan tetapi, sebagaimana dikutip Ahwan Fanani, Bernard Lewis menilai studi tentang Timur Tengah miskin perspektif. Lewis mencatat dua dorongan orang Barat untuk mengkaji Islam. Pertama, belajar lebih banyak warisan klasik yang terpelihara dalam terjemahan dan komentar berbahasa Arab. Kedua, menyokong polemik orang terpelajar Kristen melawan Islam. Seiring dengan munculnya Renaissance, muncullah alasan-alasan baru dalam studi Islam. Pertama, adanya rasa ingin tahu tentang budaya-budaya asing, khususnya filologi klasik yang menjadi paradigma untuk memahami budaya lain. Yang kedua, adanya kepentingan ekonomi dan politik orang Eropa yang meningkatkan volume perjalanan ke dunia timur. Yang ketiga ada lahirnya studi Alkitab dan Semitis dengan menjadikan studi bahasa dan teks-teks Arab sebagai alat yang bermanfaat. Selanjutnya ada problem dan prospek studi kawasan. Problematika yang dihadapi pada penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus kawasan studi Islam dan komunitas Muslim berbanding lurus besarnya dengan objek dan luas wilayah yang akan diselidiki. Semakin kompleks objek yang menjadi sasaran penyelidikan dan semakin luas wilayah yang dijangkaunya, maka segala persiapan yang diperlukan untuk menerapkan studi area juga semakin besar. Prospek pendekatan studi area sebenarnya boleh dikatakan sangat baik. Hal ini mengingat perlunya dibangun saling pengertian dan kerjasama antar komunitas Muslim dunia. Dengan pendekatan studi kawasan, para umat Muslim dapat mengetahui kajian-kajian yang dilakukan oleh umat Muslim di kawasan lainnya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian-penyampaian yang kurang jelasnya. Mohon dimaafkan. Untuk teman-teman semua yang ingin bertanya atau menambahi, silahkan bisa langsung ke WhatsApp grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.